Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian yang budiman, yang penuh iman, amin. Kali ini kami akan menyajikan tentang wakaf. Para ahli fikih mendefinisikan wakaf sebagai praktik sedekah harta secara permanen dengan membekukan pemanfaatannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syariat. Semisal mewakafkan tanah untuk yayasan tertentu, masjid, musola, madrasah. Maka status wakaf ini menjadikan tanah tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual atau dihibahkan. Pengelolanya hanya diperkenankan mengatur pemanfaatan tanah tersebut untuk kemaslahatan yayasan. Ulama sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan syariat. Sebelum ijma atau konsensus ulama, terdapat banyak dalil yang menjelaskan pensyariatan dan keutamaan wakaf. Di antaranya seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Sahabat Abu Thalhah saat mendengar ayat tersebut bergegas mewakafkan kebun Bairuha, kebun kurma miliknya yang paling ia sukai. Nabi pun sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Abu Thalhah, hingga beliau bersabda, "Bagus sekali, itu adalah investasi yang menguntungkan di akhirat." Hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Ketika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, menurut para ulama, sedekah jariah yang mengalir pahalanya dalam konteks hadis di atas diarahkan kepada makna wakaf. Karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh pihak penerimanya. Sebab syariat memberi aturan agar benda yang diwakafkan dibekukan tasyarufnya, murni untuk dimanfaatkan oleh pihak yang diberi wakaf. Semisal mewakafkan tanah menjadi masjid, pahalanya akan terus mengalir untuk pewakaf seiring dengan kelestarian pemanfaatan masjid oleh orang-orang Islam selaku pihak yang berhak memanfaatkan masjid tersebut. Hal ini berbeda dengan sedekah atau hibah biasa, misalnya menghibahkan tanah kepada pihak tertentu. Pahalanya tidak dapat dijamin bisa lestari, sebab bisa saja pihak penerima hibah menjualnya. Di sisi lain, kepemilikan tanah tersebut menjadi hak penerima hibah, berbeda dengan harta wakaf
yang status kepemilikannya kembali kepada Allah. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj juz 6 halaman 236 bahwa wakaf pertama kali dalam sejarah Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar atas sebidang tanah Khaybar yang dimilikinya. Hal itu beliau lakukan atas perintah Nabi. Sahabat Umar memberi beberapa syarat atas pewakafan tanah tersebut. Di antaranya, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Sahabat Umar juga memberi syarat agar pengelolanya diperkenankan memakan atau memberi makan kerabatnya dari hasil bumi tanah tersebut dengan sewajarnya, tidak berlebihan dan bebas, layaknya orang yang memiliki hak kepemilikan secara pribadi. Riwayat lain menyebutkan, wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Nabi atas harta yang beliau terima dari Muhairik, seorang alim dari Bani Nadir. Nabi menerima pemberian harta wasiat dari Muhairik di tahun ketiga Hijriah. Kemudian selang beberapa waktu Nabi mewakafkannya. Jadi benda yang bisa diwakafkan cuma tanah? Tentu saja tidak. Nah, berikut syarat-syarat benda yang bisa diwakafkan. Benda yang diwakafkan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat ini. 1. Benda yang diwakafkan harus bernilai atau berharga. Yang kedua, benda tersebut adalah milik wakif atau milik orang yang mau berwakaf. Yang ketiga, benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi wakaf. Jadi bendanya itu jelas adanya. Yang keempat, benda tersebut bergerak atau dibenarkan untuk diwakafkan. Benda-benda yang diwakafkan biasanya juga yang mempunyai kemanfaatan jangka panjang, seperti tanah, semen, pasir, batu bata, keramik, genteng, kubah. Itu pun kalau tempat wakafnya masih dalam proses pembangunan atau renovasi dan barangnya juga sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai terjadi orang mau wakaf semen di masjid yang sudah jadi dan megah. Nah, hal yang terpenting ketika kita berwakaf adalah barang yang kita wakafkan itu bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Terus kalau masjidnya sudah jadi, kita baiknya wakaf apa dong? Nah, kita bisa wakaf seperti karpet, sajadah, mukena, kitab Quran, kipas angin, mic, speaker, sapu, alat pel, jam dinding, dan lain-lain. Alangkah baiknya sebelum kita memutuskan mau wakaf apa, mending kita survei dan tanyakan dulu kepada marbot atau pengurus tempatnya itu. Nah, satu pertanyaan untuk kalian. Kira-kira di masjid atau mushola di desamu, siapa yang pernah wakaf? Dan apa barang yang diwakafkan beliau? Nah, sekarang silakan tanyakan kepada orang tuamu
barangkali tahu, atau tanyakan kepada pengurus musola atau masjid tersebut. Kemudian tulis di kolom komentar di bawah. Dan ingat, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya.